Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian sampai hari ini dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun, dan jangan pergi ke kerumunan jika tidak penting sekali. Semoga kalian selalu dalam lindungannya, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka mempelajari materi-materi matematika pada semester ini. Anak-anak, kemarin yang materi pertama, kamu telah mempelajari limit tak hingga fungsi aljabar. Limit tak hingga fungsi aljabar. Limit tak hingga fungsi aljabar ini kita pelajari di kelas 11. Kemudian kita lanjutkan materi pada kesempatan ini, yaitu limit tak hingga pada fungsi trigonometri. Ibu langsung ke contoh. Contoh nomor 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga pada 3x sin seper X. Untuk limit tak hingga fungsi trigonometri ini, prasyaratnya kamu harus ingat identitas trigonometri. Kamu pelajari lagi identitas trigonometri. Identitas trigonometri telah Ibu berikan di materi bab 1. Kamu buka lagi identitasnya itu. Kemudian kamu materi prasyarat yang kedua untuk materi ini, yaitu saya ulangi, yang pertama tadi apa? Identitas trigonometri. Kamu buka lagi itu. Terus yang kedua yaitu aturan yang di dalam limit trigonometri yang mendekati 0. Limit trigonometri yang mendekati 0. Itu sudah di bab 1. Kamu ingat-ingat itu. Sekali lagi, kamu harus tahu, harus mengerti, atau kamu harus ingat lagi identitas trigonometri, kemudian aturan limit trigonometri yang mendekati 0. Ini pada bab 1. Nah, ingat ya, ini sudah dipelajari di bab 1. Mari kita mulai untuk contoh itu. Tentukan limit mendekati tak hingga pada 3x kali sin seper X. Nah, ini harus kita misalkan dulu. Nah, misal X itu adalah seper P, maka P adalah seper X, ya toh? Ini X ini kita misalkan seper P. Boleh tidak pakai P, boleh yang lain ya. Boleh yang lain, kalau tidak senang P ya yang lain, misalkan A atau B. Maka nanti P ini adalah seper X. Nah,
Jadi kalau ketemu X diganti per P, kalau ketemu seper X diganti P, maka nanti sama dengan ini ya, nanti jadi sama dengan limit, saya tulis lagi ya, mendekati tak hingga 3x kali sin seper x. Ini kalau tadi x ini kan mendekati tak hingga. X ini loh, x ini tak hingga. Nih, mengakibatkan nanti P sama dengan seper tak hingga. Nah, satu dibagi dengan tak hingga adalah mendekati berapa? Mendekati 0. Nah, ini 0. Jadi nanti diganti P mendekati 0. Nah, ini berarti sama dengan limit P mendekati 0 pada 3x tadi diganti apa? X diganti seper P. Nah, berarti diganti seper P, berarti seper P sin seper X diganti P. Maka sama dengan limit P mendekati 0, 3 kali seper P adalah 3 per P sin P, mengakibatkan sama dengan limit P mendekati 0 pada 3 sin P per P. Nah, ini P nya dibawa ke sini. Kamu ingat pada aturan limit trigonometri mendekati 0, yaitu bahwa limit X mendekati 0 pada sin E, kamu ingat yaitu per X adalah 1. Ini diingat, ini aturan ini. Nah, maka nanti ini hasilnya apa? Ini hasilnya ini. Nah, ini kan sama. Nah, berarti hasilnya adalah ini hasilnya adalah berapa? 1. Ini loh, ini 1 ini. 1. Nah, ini 1. Ini 1. Sama dengan 1. Berarti 3 kali 1. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, inilah hasilnya, bahwa limit X mendekati tak hingga pada 3x sin seper X adalah 3. Mau pahami? Contoh 1. Contoh 2. Contoh 2 ya, mari contoh 2. Tentukan nilai limit dari, misalkan ya, limit X mendekati tak hingga pada sin kuadrat seper X ditambah 2 sin seper X dikurangi 8. Kita misalkan dulu. Misal seper X itu adalah seper P. Jadi seper X adalah P. Nah, seper X itu diganti P. Berarti nanti sama dengan, kalau X nya mendekati 0, ini saya ulangi, X nya mendekati tak hingga, maka nanti P akan mendekati 0, karena 1 per tak hingga adalah 0.
Jadi maka menjadi limit P mendekati 0 pada sin kuadrat X diganti P plus 2 sin P min 8. Nah, berarti sama dengan limit P mendekati 0, jadi langsung diganti P nya sama dengan 0, ganti 0, berarti nanti sin kuadrat 0 ditambah 2 sin 0 min 8. Sin 0 adalah berapa? Sin 0 adalah 0, berarti sama dengan 0 kuadrat. Ini kan kuadrat, ini loh kuadrat gitu, ditambah sin 0 tadi 0, 2 kali 0 kan 0 min 8, jadi 0 kuadrat 0 tambah 00 min 8. Nah, inilah hasilnya. Jadi limit ini adalah min 8. Kita lanjutkan contoh 3. Contoh 3 ya, contoh 3. Tentukan limit X mendekati tak hingga pada kosekan seper X per X. Nih, sebentar saya perbaiki nih soalnya. Ulangi, limit X mendekati tak hingga pada kosekan seper X per X. Kita misal X itu seper P, jadi seper X itu adalah P. Nah, mari akan sama dengan seperti tadi P, karena X nya mendekati tak hingga, X ini mendekati tak hingga, 1 per tak hingga kan 0, jadi nanti P mendekati 0, berarti limit P mendekati 0 pada kosekan seper X tadi kan P, nah X tadi kan seper P. Nah, maka kosekan identitas trigono, kosekan adalah seper sin. Nah, kosekan itu seper sin, berarti nanti limit P mendekati 0 pada seper sin P per seper P akan sama dengan limit P mendekati 0 pada kita tahu bahwa ini bahwa A per B per C per D adalah apa? A per B kali D per C. Nah, maka menjadi limit P mendekati 0 seper sin P kali P per 1. Jadi nanti sama dengan limit P mendekati 0 P per sin P. 1 kali P kan 1 kali P kan P. Ya, berarti P per sin P. Kita ingat lagi aturan limit tak hingga pada fungsi aljabar, yaitu limit X mendekati 0 pada X per sin X yaitu
Nah ini sama ya nih. Nah ini sama. Nah berarti ini sama ya. Nah sama berarti sama dengan 1. Inilah hasilnya, bahwa limit tak hingga pada kosekan per x ya, saya ulangi, limit x mendekati tak hingga pada kosekan per x adalah 1. Nah, kamu pahami? Contoh selanjutnya, contoh 4 ya. Contoh 4, tentukan limit x mendekati tak hingga pada kotangen 1/3 x per kosekan 5 per x. Nah, seperti tadi dimisalkan, misal x itu 1/p, jadi p adalah 1/x. Nah, mari kita bahas, maka akan sama dengan, tadi sudah dikatakan bahwa x mendekati tak hingga, ini 1/, tak hingga berarti nanti p 1/, tak hingga kan 0, berarti nanti p mendekati 0. Di limit p mendekati 0 pada kotangen tadi 1/x itu, ini loh, 1/x ini 1/x itu tadi kan p, berarti kalau 1/3x adalah 1/3p per kosekan 5/x, berarti 5/x, 1/x tadi kan p, berarti 5p. Nah, p. Apa arti kotangen di identitas trigono? Kotangen adalah kebalikan dari tangen. Jadi limit p mendekati 0 pada 1/tangen 1/3p, kosekan identitas adalah 1/sin 5p. Jadi kita tahu bahwa sifatnya adalah sifat dari pembagian A per B per C per D adalah A per B kali D per C. Nah, mari kita ikuti. Jadi limit P mendekati 0 pada 1/tangen 1/3p kali sin 5p per 1. Nah, mengakibatkan limit P mendekati 0, 1 kali sin 5p, sin 5p per tangen 1/3p. Kita ingat aturan limit tak hingga pada fungsi aljabar, yaitu apa? Yaitu limit x mendekati 0 pada sin p, saya ulangi, sin ini ya, pada sin x per tangen x adalah 1. Ini diingat-ingat, ini aturannya. Jadi menjadi sama dengan
limit P mendekati 0 pada sin 5P. Langsung saja ya, langsung. Berarti ini menghasilkan ini, lihat ini. Nah, ini. Nah, ini satu per satu, berarti menjadi 5 per 1/3, berarti artinya 5 kali 3 per 1, artinya adalah 15. Jadi hasilnya adalah 15, bahwa limit X mendekati tak hingga pada kotangen 1/3 X per kosekan 5 per X adalah 15. Ayo, itu dipahami dulu. Ya, tadi kita lanjutkan contoh yang ke 5. Contoh 5. Tentukan limit dari X mendekati tak hingga pada 1 min cos 4 per X per 1/X tangen 3 per X. Kita misalkan dulu X sama dengan 1/P. P mengakibatkan P sama dengan 1/X. Jadi sama dengan limit P mendekati 0, ini tadi P mendekati 0 ya, karena 1/, tak hingga adalah 0, berarti 1 min cos 4P ya, 4P karena ini 1/X itu P, berarti 4 per X adalah 4P per 1/X tadi apa? P tangen 3 per X adalah tangen 3P ya. Pada identitas trigonometri ini identitas trigonometri berlaku bahwa, yuk diingat-ingat, bahwa cos 2X itu kan 1 min 2 sin kuadrat X. Maka kalau cos 4X adalah apa? Adalah cos 2 kali 2X. Berarti cos 2 kali 2X, ini lihat, ini adalah 1 min 2, ini loh, lihat ini 2, ini X. Nah, ini berarti kalau ini 2 sama-sama 2 toh, ini 2X, berarti X nya diganti 2X, ini diganti 2X, berarti 1 min 2 sin kuadrat 2X, mengakibatkan cos 4P adalah 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, jadi nanti 2 sin kuadrat 2X adalah 1 min cos 4P ya, ini.
Nah, ini loh, ini. Nah, berarti limit ini saya kurung dulu ya, ini kurung dulu. Limit P mendekati 0 pada apa? Ini. Nah, tuh apa? 2 sin kuadrat 2P per ini sorry ini adalah P ya, ini P per P tangen 3P. Nah, ya, bahwa kita tahu kita jedar-jedarkan ya. Ini kuadrat. Nah, kuadrat kan berarti 2 kali. Berarti dijejer ke 2 sin 2P per P tangen 3P. Nah, kamu tahu identitas trigonometri. Saya ulangi, aturan limit fungsi aljabar. Ini. Nah, ini dan ini. Nah, itu akan sama dengan 2 terus 2 ini 2 ya, ini terus 2 per 3 ini. Oke, hasilnya adalah 2 kali 2 4 kali 2 8 per 3. Dipahami ya. Contoh 6. Hitunglah limit X mendekati tak hingga pada 2X tangen 1/X sekan 2 per X. Nah, ini dimisalkan dulu. X sama dengan 1/P, berarti P sama dengan 1/X. Kalau X nya tak hingga, ini tak hingga, berarti P mendekati 0, berarti sama dengan limit P mendekati 0 2X, berarti 2 1/P tangen 1/X. 1/X adalah P sekan 2 per X, berarti 2P. Nah, di limit P mendekati 0 2 kali 1 kan 2 per P tangen P sekan 2P. Di limit P mendekati 0 2 per P tangen P sekan itu sekan identitas trigono, sekan adalah 1 cos 2P. Berarti nanti limit P mendekati 0 2 tangen P per P ini 2 per P ya, terus 1 cos 2P. Pada aturan limit fungsi aljabar ini adalah 1 kan. Pada limit X mendekati 0 tangen X per X adalah 1. Nah, ini pada aturan limit fungsi aljabar, maka sama dengan
dengan berapa? 2 kali 1 seper cos 2 kali 0 sama dengan 2 kali 1 seper cos 0. Kamu tahu bahwa cos 0 adalah 1. Nah, ini 1. Maka sama dengan 2 kali 1 kali 1 menghasilkan 2. Inilah hasil akhirnya. Nah, ini Ibu beri contoh 6 soal. Kamu pelajari, kamu pahami. Kalau sudah paham, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tugasnya yaitu kamu kerjakan soal LKS halaman 13. Halaman 13, uji kompetensi 2 nomor 1 sampai dengan 5. Kamu kerjakan dengan tepat dan benar. Uraian ya, diuraikan. Nanti terus kamu pilih pilihan ABCDE-nya itu seperti biasa. Ya, selamat belajar. Semoga sukses dan kalian selalu sehat selalu. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.